Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Ketemu lagi dengan Ibu. Harapan Ibu, kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan baik-baik saja. Anak-anak, seperti biasanya, sebelum pembelajaran dimulai, siapkan dulu bukunya, buku tugasnya, alat-alat tulisnya, karena nanti di akhir pembelajaran juga ada tugas mandiri yang harus kalian kerjakan. Nah anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama dulu agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Nah anak-anak, pembelajaran hari ini adalah pembelajaran apa ya? Kok pakai penggaris? Biar tidak penasaran, silakan simak video berikut ini. Mata pelajaran matematika. Pelajaran 1. Bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, suhu udara di puncak Gunung Jayawijaya dapat dituliskan sebagai bilangan bulat negatif. Gambar apakah ini anak-anak? Ya, betul. Ini adalah gambar lemari es yang biasa ada di rumah kalian masing-masing. Pernahkah kamu mengukur suhu freezer lemari es? Tahukah kamu bahwa suhu freezer dapat berupa bilangan bulat negatif? Anak-anak, bilangan bulat negatif itu apa ya? Coba perhatikan bagan berikut ini. Bilangan bulat itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah bilangan bulat positif. Tentunya bilangannya adalah bilangan positif, yaitu dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian, bagian yang kedua adalah bilangan 0. Bilangan 0 itu adalah pembatas antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Selanjutnya, bagian ketiga adalah bilangan bulat negatif, yaitu bilangan yang dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Bagaimana anak-anak? Paham? Selanjutnya, pengertian bilangan bulat negatif itu sendiri apa ya? Bilangan bulat negatif merupakan lawan bilangan bulat positif, yaitu dimulai dari angka negatif 1, yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, anak-anak, selanjutnya perhatikan contoh di bawah ini. Ini adalah penerapan bilangan negatif dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 1, contohnya, suhu di Gunung Semeru mencapai negatif 20 derajat Celcius.
Ini bisa dibaca yaitu negatif 20. Contoh lain yaitu pagi hari air laut surut 10 derajat Celcius. Kata-kata surut ini bisa ditulis negatif 10. Kemudian contoh lain, dalam kehidupan sehari-hari seorang pedagang ini mengalami rugi 10.000 rupiah. Juga bisa ditulis dalam bentuk angka bilangan bulat negatif yaitu negatif 10.000. Bagaimana anak-anak? Mudah kan? Selanjutnya, bagaimana penggunaan bilangan negatif dalam kehidupan sehari-hari? Jika anak-anak menemukan atau ada kata-kata pertama ke kiri, contohnya Ana berjalan ke kiri dari titik 0, atau yang kedua mundur. Contohnya Edo melangkah 2 langkah mundur. Selanjutnya surut atau turun. Contohnya burung turun dari dahan 2 meter. Atau katakanlah rugi. Seorang pedagang mengalami rugi. Kemudian ada kata-kata di bawah, contohnya Ana menyelam 1 meter di bawah air laut. Atau lagi kedalaman, contohnya kedalaman sungai setelah diukur 3 meter. Nah, kata-kata tersebut bisa melambangkan atau dilambangkan bilangan bulat negatif. Nah, sekarang anak-anak, bagaimana letak bilangan bulat negatif pada garis bilangan? Nah, ayo kita perhatikan, belajar bersama-sama, yaitu cara menentukan letak bilangan bulat negatif pada garis bilangan. Nah, baiklah anak-anak, sekarang perhatikan garis bilangan yang ada ini, perhatikan ya. Garis bilangan ini ada 3 bagian. Kamu perhatikan yang paling tengah adalah di situ ada titik 0. Itu adalah bilangan 0 yang tadi fungsinya sebagai pembatas antara bilangan positif dan bilangan negatif. Sudah paham anak-anak? Oke, dilanjutkan. Sebelah kanan dari titik 0 itu ada titik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu adalah disebut bilangan bulat positif. Perhatikan lagi, sebelah kiri 0. Di situ ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Di situ adalah bilangan bulat negatif. Bagaimana anak-anak? Mudah kan? Gampang kan? Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana membandingkan nilai bilangan bulat negatif? Tahukah kamu lebih besar manakah negatif 3 dan negatif 5? Ada yang tahu? Nah, kamu perhatikan garis bilangan ini. Sebelah kanan dari 0 adalah tempat bilangan positif, sebelah kiri dari titik 0 adalah bilangan negatif. Kita lanjutkan. Contoh, perhatikan contoh.
Dino berjalan mundur 5 langkah. Ibu ulangi. Sambil lalu kamu perhatikan garis bilangannya. Dino berjalan mundur 5 langkah dari titik 0. Berarti Dino berada di titik negatif 5. Bagaimana anak-anak? Ibu lanjutkan. Ibel berjalan mundur 3 langkah dari titik 0. Kamu perhatikan, sekali lagi, Ibel berjalan mundur 3 langkah dari titik 0. Berarti Ibel berada di titik negatif 3. Paham anak-anak? Bagus. Kalau begitu, mari kita lanjutkan. Nah, setelah kita perhatikan, di mana tadi Dino, di mana tadi Ibel, ternyata letak Dino itu di sebelah kiri letak Ibel. Dalam matematika ditulis negatif 5 lebih kecil dari negatif 3. Mengapa kok bisa demikian? Mari kita lanjutkan. Ayo anak-anak, sekarang perhatikan garis bilangan di bawah ini. Pada konsep garis bilangan, jika letak bilangan semakin ke kanan, ayo perhatikan, diulangi lagi. Jika letak bilangan semakin ke kanan, berarti nilainya semakin besar. Sebaliknya, jika letak bilangan semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Kita lanjutkan. Nah, tanda perbandingan yang digunakan adalah jika menghadap ke kiri dibaca lebih besar, jika menghadap ke kanan dibaca lebih kecil. Bagaimana anak-anak? Mudah dan gampang kan? Sampailah sekarang pada tugas mandiri. Anak-anak siap-siap untuk mengerjakannya. Ibu bacakan soalnya. Yang pertama adalah gambarlah letak bilangan berikut pada garis bilangan. Jadi tugas anak-anak nanti membuat garis bilangan dengan memasukkan angka negatifnya atau bilangan negatifnya, yaitu A, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan negatif 5. Kemudian soal B, membuat garis bilangan lagi. Kamu tak letakkan angka 0, negatif 2, negatif 4, negatif 6, negatif 8. Selanjutnya soal nomor 2, tentukan tanda perbandingan yang tepat. A, negatif 12, titik-titik negatif 7. B, negatif 54, titik-titik negatif 84. Lanjutnya, soal nomor 3, Ana berada 6 langkah di sebelah kiri tiang bendera. Ani berjalan 2 langkah di sebelah kiri tiang bendera. Sedangkan Ika berdiri 9 langkah di sebelah kiri tiang bendera. Nah, di sini posisi tiang bendera dianggap titik 0. Pertanyaannya A, tentukan di mana letak Ana, Ani, Ika pada garis bilangan. Selamat mengerjakan, tetap semangat. Bagaimana anak-anak pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Semoga harapan Ibu kalian tetap semangat, jangan dibuat sulit. Kalau ada masalah yang mau ditanyakan, silahkan kirim WA ke Ibu. Terus tetap pesan Ibu,
jaga kesehatan, tetap pakai masker, dan selalu cuci tangan. Sampai ketemu lagi anak-anak di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.